Halo teman-teman Discovery, ketemu lagi di Discovery Meet People episode 3. Hari ini kita mau bahas bisnis bersama Coach Denny Simano. Coach, boleh cerita dulu dong kira-kira backgroundnya gimana? Oke, thank you Bro Widi, thanks for having me di podcast yang luar biasa ini bersama teman-teman Discovery yang luar biasa juga tentunya. Halo, perkenalkan saya dengan Denny Simano. Saya adalah Certified Business Coach yang sudah tersertifikasi oleh International Coaching Federation dan juga BNSP. Badan Nasional Sertifikasi Profesi Resmi yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Dan menariknya, saya juga sedang membangun personal brand dengan lebih dari 200.000 followers di semua platform sosial media. Buat teman-teman yang mau follow, nama akunnya adalah @dennysimano. Aku ada di Instagram, TikTok, dan YouTube. Jangan lupa follow ya. Kita lagi bahas tentang parenting nih, karena kita sekarang lagi, ya tau lah ya, generasi sekarang kan fatherless gitu ya kan. Butuh banyak healing ya, Gen Z sekarang gitu ya. Jadi kita lagi mau coba sosialisasi gimana caranya bangun koneksi dengan anak. Oke, mantap nih. Jadi coach nih nggak cuma bisnis coach tapi parenting coach ya. Nah, hari ini aku mau ngobrol-ngobrol dikit sih coach. Jadi kalau kita lihat tuh ada brand-brand gede kayak Apple, Chanel, itu harganya mahal ya, tapi dia gampang sekali jual. Padahal kalau dilihat-lihat lagi tuh sebenarnya banyak brand-brand lain yang mungkin yang startup dan lebih kecil juga punya produk-produk yang bagus, tapi nggak bisa se-booming mereka nih. Nah, kira-kira apa sih yang jadi kelebihan brand-brand gede itu? Apa produknya atau trust-nya? Atau apanya nih kira-kira gimana coach kalau misalnya orang lagi startup lagi ngebangun brand supaya bisa brandnya gede? Oke, jadi jawabannya adalah ketiganya ya. Jadi brand besar itu selalu membangun ketiganya karena gini, yang paling powerful adalah kepercayaan ya. Jadi produk bisa ditiru, identitas bisa di-copy, tapi kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun itu tidak bisa direplikasi secara instan. Gitu. Oke. Nah, gimana tuh ngebangun kepercayaan? Dari misalnya anggap aja jangan perusahaan udah gede, ini kita baru mulai startup ya. Nah, gimana perusahaan kecil, modalnya kecil, ngebangun kepercayaan tuh gimana? Oke, mungkin kita coba belajar dulu dari perusahaan yang udah gede. Contohnya apa? Apple, gitu ya. Nah, Apple tuh kalau Apple cuma jual smartphone, Samsung bisa bersaing head to head. Kenapa? Karena kadang-kadang spesifikasinya Samsung itu bahkan lebih tinggi. Nah, tapi Apple tuh nggak jual spesifikasi. Apple tuh jual identitas. Kalau kita sebagai pembeli produk Apple, kita dianggap sebagai orang yang kreatif, inovatif, dan punya taste tinggi. Gitu. Itu yang bikin orang antri dari jam 2 pagi untuk membeli mantep ya. produk mereka gitu kan ya. Ya, karena mereka jualnya identitas. Jadi kalau belajar dari Apple, untuk para startup yang mendengarkan ini nih, ya, jangan terlalu fokus dengan apa yang kamu jual. Tapi tanya, kepercayaan apa ya yang kamu mau bangun kepada customer. Gitu. Oke. Nah, sekarang ngobrolin tentang positioning ya. Kadang menurut gue positioning tuh ngeri-ngeri sedap ya, karena kadang take risk banget, jadi keluar dari sesuatu yang general gitu. Misalnya kayak Chanel, udah gue bikin yang brand mahal gitu ya, positioningnya jelas banget. Tapi kadang positioning tuh ngecilin market sebenarnya. Ngecilin market itu menurut gue gimana nih kita bisa tahu positioning kita, padahal itu kan risky banget, tapi ketika positioning yang dapat lu boom ya. Tapi bisa juga positioning itu bikin kita makin susah gitu ya. Nah, karena kayak udahlah mungkin dari misalnya tadinya jual buat semua orang, terus sekarang buat cewek aja yang usia Gen Z misalnya. Itu kan very narrow positioning. Nah, menurut lu gimana tentang positioning ini? Risky nggak sih sebenarnya, kan gimana ya? Atau gimana cara ngemasnya supaya ketika kita modusin positioning ini bisa tepat dan nggak malah penjualannya turun atau lain-lain? Ini kategori lagi untuk perusahaan baru ya maksudnya. Oke, nah ini pertanyaan menarik nih ya. Biasanya waktu bisnis baru mulai, naluri pertama kita apa? Kita mau semua customer beli. Ya, sebanyak-banyaknya orang marketnya, gitu ya. betul. Tapi justru ini keliru. Kenapa? Karena brand-brand besar itu justru memilih siapa target yang mereka tuju. Ya. Dan mereka memisahkan siapa yang bukan target mereka. Contoh, Supreme. Supreme tidak pengen dipakai oleh semua orang, betul ya? Dan Harley Davidson, ya dia nggak menyasar orang yang pengen punya motor irit. Ya. Karena begitu Harley Davidson bilang motor saya buat semua orang, di hari itulah brand Harley hancur. Oke. Nah, kalau tadi ngomong berarti kan berhubungan sama soal yang premium berkualitas. Tapi kadang ada segmennya yang murah kurang berkualitas. Nah, gimana? Kan ada tuh yang second grade-nya lah, karena marketnya juga banyak, lebih terjangkau dan kurang berkualitas. Kadang ada juga yang nyasar kayak gitu positioningnya. Gimana kalau kayak gitu?
Ya basically tergantung target marketnya lagi ya. Jadi kalau kita menyasar target market yang seperti itu, ya akhirnya kita akan bermain di red ocean. Ya, karena akan selalu ada yang lebih murah dari kita, iya, iya. ada yang lebih bagus dari kita, dan ada yang lebih cepat dari kita, gitu ya. Ya. Nah, kalau kita mau menyasar di situ, ya akhirnya kita akan capek di Oh, jadi better ambil yang lebih premium dan berkualitas ya. lebih baik ambil satu kategori yang memang kita adalah niche baru di situ. Oh, yang needs yang belum ada mungkin ya. Betul. Jadi mungkin Ya, ya. bukan niche belum ada. Jadi niche sudah ada, cuman dibikin unik sehingga terbentuk satu kategori baru. Oh, memunculkan satu tren baru lah ya, tren baru, niche baru yang Betul. ya kayak misalnya padel ya, tahu-tahu semua orang main padel ya. Tadinya nggak ada kan, tuh. Nah, itu karena semua sekarang udah buka padel, gimana cara kita bisa bikin niche baru? Misalnya padel dengan cafe gitu kan, Iya, atau betul. padel dengan klub khusus gitu. Iya. Kita bikin kategori baru yang Padel. tidak ada di pasaran. Oh, oke ngerti. Jadi buatlah positioning untuk mencetak niche yang baru dan harus berkualitas ya. Betul. Oke, coach. Thank you. Bikin kategorinya apa? Terus pembedanya gimana? Jadi bingung juga ya, kategorinya apa ya? Pembedanya gimana atau alasan kita bisa dipercaya? Biasa kalau orang baru mulai kan very confused. Dia terima data tuh banyak banget, riset tuh banyak banget. Nah, gimana? Yang tentuin 3 hal itu. Oke, tadi formulanya positioning sama dengan kategori baru, pembeda, sama alasan dipercaya. Ya. Nah, kategori tadi kita udah belajar. Dari kategori yang udah ada sekarang, itu bagaimana kita chunking down. Chunking down artinya kita persempit supaya kita bisa unik. Nah, uniknya dari mana? Dari pembedanya. Pembedanya adalah kata-kata gini, gampangnya. Kalau kita punya bisnis, harus ada kata-kata gini. Hanya bisnis kita yang titik-titik-titik. Ya, dan Hanya titik-titik. bisnis kita yang titik-titik-titik ya. Dan titik-titik ini tidak bisa, jangan sampai diklaim oleh bisnis lain. Oh, saya juga bisa begitu. Nah, kalau Oke. saya di tempat lain ya, Ya, akhirnya nggak unik. kayak kalau RS-nya everyone can play Ya. karena dia murah ya. Betul, gitu. Iya, oke. Pertama, alasan untuk kita dipercaya. Ya, jadi hindari positioning generik. Ya, kayak kita kita yang paling bagus, kita yang paling keren, itu terlalu generik. Itu standar banget lah ya. Itu nggak akan nempel di kepala. Semua orang juga bilang paling bagus ya. Cara paling manis gitu. Iya, betul. Kita ada unique. Kalau dulu ngomongnya unique selling point. Kalau Ya, saya ngomongnya USP. unique story point. Unique story Iya. point. Nah, menarik juga Kalau nih. selling semua orang bisa selling kan? Iya. Tapi kalau story kan itu unik. Jadi tadi waktu kita sudah menentukan kategori yang niche down, gitu. Artinya kita chunking down kategorinya. Kita tentukan pembeda kita mau apa. Nah, kalau pembeda dulu disebutnya adalah USP, unique selling point. Story yang Bro Widi sama story gue beda. Betul ya? Jadi nggak mungkin bisa direplikat sama orang lain. Iya. Itu yang akan menjadi pembeda dari bisnis kita. Oh. Gitu. Pertama, alasan kita dipercaya. Ya, kenapa orang harus percaya kita? Nah, kalau brand baru kan orang, siapa nih? Aman nggak nih beli? Jangan-jangan rusak baru seminggu dipakai gitu kan? Betul. Nah, gimana kalau alasan dipercayanya gimana untuk meyakinkan orang apalagi untuk sesuatu yang baru dimulai ya? Setuju. Nah, jadi kalau kita baru mulai ya, kita fokusnya di 100 customer pertama sampai 1000 customer pertama. Ya, jadi pastikan kita all out. Kadang-kadang kita perlu extra miles. Kita mungkin berikan mereka free trial, kita kasih mereka free service gitu ya. Tujuan buat apa? Buat ngumpulin portofolio dulu. Ya, ngumpulin testimoni. Kenapa? Karena kan waktu awal-awal kita belum dipercaya. Oh, iya, oke. Jadi nggak apa-apa, kita extra miles sedikit, mungkin kita kasih harga murah, boleh gitu, kita kasih free trial. Suruh experience dulu. Experience dulu. Iya. Experience-nya mereka happy, kita dapat testimonial. Nah, testimonial ini yang kita pakai untuk meyakinkan customer berikutnya. Ya, kalau misalnya lu punya villa ya udah kasih harga diskon 50%. Spesial. Tapi nanti review ya di Airbnb-nya gitu kan. Nambah testimonial kita kan? Iya, oke. Ya. Banyak juga yang kayak kalau di restoran kalau di review dapat apa gitu. Betul. Nah, ya. nah, Bro, tadi menarik lu ngomong soal makna ya. Makna itu story ya. Story itu berarti ceritain makna kan. Nah, di dalam makna tuh mungkin kayak kayak Nike ya, dia kan punya makna apa ya, kayak apa, everyone can ya, everybody Just do it. just do it ya, just do it ya, kayak Nike itu just do it. Jadi di behind itu tuh maknanya kan tentang orang yang sering tentang lari pagi ya, orang yang dia riset lari pagi terus ada orang tuh ya pokoknya lakuin aja gitu kan. Nah, ada behind the story-nya. Nah, gimana dapetin yang paling penting dari ceritanya itu value-nya atau inovasinya atau
mungkin heritage-nya. Nah, kira-kira yang mana, Bro? Very good question nih. Jadi kalau kita ngomong soal Nike ya, dia bicara mengenai storytelling sebenarnya. Ya, nah storytelling yang kuat itu bukan soal drama atau hiperbola gitu berlebihan. Ya. Nah, tapi soal relevansi emosional. Ya, jadi ini adalah skill yang bisa dipelajari dan disistemasikan. Ya, Nah, jadi brand besar tuh kayak Nike nih, dia tidak bicara tentang fitur. Ya. Brand besar seperti Nike, mereka tidak bicara tentang fitur produk mereka. Ya, jadi Nike tidak bilang sepatu kami terbuat dari bahan X dengan teknologi Y. Ya, Nike bilang tadi apa? Just Do it. Do it, ya. Just do it. Itu tuh sebenarnya panggilan buat semua orang yang lagi berjuang. Ya, karena kita Oke. sangat real dengan kita kan. Iya. Kita pengen berjuang nih, tapi kita nggak tahu nih mau mulai dari mana. Nike bilang apa? Just do it. Jadi untuk orang-orang yang pengen berjuang, yang pengen melampaui batas dirinya, ini bukan tentang sepatu lagi. Ini tentang kita sebagai manusia. Oke. Dapat relevansi emosionalnya. Oke, Bro. Tadi kita ngomong apa? Tadi value, ngomong apa tadi, story ya. Iya. Nah, tapi ada lagi story yang lain nih. Story yang lain tuh kayak membangun persepsi. Maksudnya, wah kalau gue pakai misalnya tadi Chanel gitu, wah gue pasti kaya nih, atau apalah Rolex gitu ya. Atau kalau yang minuman ya, mungkin kalau mau meeting tuh pasti udah kayak trademark gitu, beli Starbucks terus taruh kopinya di meja gitu kan. Itu membangun prospeksi kayak dia siap meeting misalnya. Nah, hal seperti itu gimana sih nemuinnya untuk produk-produk yang baru gitu ya, yang bener-bener orang kan belum kenal. Gimana orang bisa sampai, produk itu akan membangun persepsi ini misalnya. Atau identitas inilah, kurang lebih gimana, Bro? Oke, ya. Jadi menurut gue sih kalau kita pengen bangun persepsi seperti itu, ya kita harus bangun dari brandnya sendiri. Jadi purpose of the brandnya. Jadi pada saat contoh paling gampang gini, Apple gitu kan. Ya. Yang kenapa orang pada saat, boleh saya kasih lihat ini ya. Ya. Jadi begitu kita bilang, oh ini pegang ini, handphone boba katanya, gitu ya. Ada rasa yang berbeda kan. Iya. Dibandingkan kita pegang handphone biasa gitu ya. Iya. Karena ini sudah dipersepsikan sebagai apa? Handphone high end. Iya. Ya, which is akan menaikkan status kita. Padahal belum tentu lebih bagus. Kayaknya nyicil. Iya. Gitu kan? Dan belum tentu lebih bagus juga dari handphone lain. Iya, betul kan? Nah, tapi karena ini sudah dipersepsikan sebagai handphone high end, dia akan menaikkan status dari penggunanya. Ya, Jadi bagaimana kita bisa mempersepsikan produk kita ada produk yang premium, produk kita yang high end, sehingga si penggunanya sendiri itu merasa dia punya status naik. Ya, tadi merasa menggunakan feel produk itu. special dengan pakai Spesial itu ya. Ya. dengan ini. Jadi kalau ngomong story itu kan sebenarnya ngerubah feature jadi emosi ya. Iya. Ya, jadi terus dibuat sesimpel mungkin ya. Nah, gimana sih? Cuma kadang kalau terlalu lebay juga jadi masalah, Bro, story-nya kan. Betul. Nah, gimana nih bikin story-nya supaya bisa ngerubah feature itu jadi emosi, tapi juga jangan jadi lebay. Nah, karena kadang apalagi kalau brand-brand baru, ini brand apa sih? Lebay banget gitu ya. Nah, gimana, Bro? Oke, jadi gini bro. Kalau kita mau membuat storytelling yang tidak lebay dan kuat, powerful, ada 3 prinsipnya. Yang pertama, gunakan social proof yang nyata. Social proof, oke. Social proof yang nyata. Ya, jadi kita ambil dari pengalaman klien-klien kita yang beneran pakai produk kita atau jasa kita, dan mereka merasakan manfaatnya. Ya, testimoni ya. Testimoni, Oke. ya kan? Yang kedua adalah konsistensi. Ya, kalau kita punya brand, kita harus menyuarakan brand kita itu konsisten. Jadi jangan kadang hari ini A, besok B, Wah. lusa C, gitu kan? Berarti harus mateng banget nih ya. Jangan sampai tengah jalan rubah. Baru ubah ya. Iya. Dengan brand kita. Iya, betul. Gitu ya. Dan yang ketiga adalah sederhana. Ya, jadi ada istilahnya KISS, pernah dengar? Keep it simple, stupid bahkan. Oh, Ya, keep it simple, stupid ya. kalau kita Soalnya semua orang ngerti lah. orang ngerti gitu kan. Iya. Kalau mau lebih halus lagi, keep it simple, short. Iya. Jadi buat sesederhana mungkin dan sesingkat mungkin. Jadi kalau kita nggak bisa jelasin pesan brand kita dalam satu kalimat, ya dalam 3 kata, 5 kata, itu belum kuat brand kita. Iya. Kalau kita harus jelasin brand kita satu paragraf panjang kalimat, ya berarti kita juga belum clear tentang brand kita, posisinya seperti apa. Gitu. Wah, menarik juga tuh. Jadi story yang rubah feature di emosi itu harus dirangkum dalam 2-3 kata yang simple dan mudah dimengerti ya. Ya. Terus boleh nggak pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia gitu? Ya bebas. Bebas ya. Karena kan yang penting kan pesannya nyampe. Oh, oke. Think different. Ya. Nike, Think different. let's do it. Ya, betul. Ya kan? McDonald, I'm loving it.
Iya. Ya simple. Ya, orang pun bisa. Ya, McDonald juga dulu rubah-rubah konsep ya, sampai akhirnya dia jadi family restoran, makanya ada si badut itu ya. Betul. Iya, iya, iya. Oke, oke. Berarti memang konsep harus sebelum launching apa harus benar mateng ya, jangan sampai rubah tengah jalan. Yes. Untuk yang pemula mungkin bikin roadmap 12 sampai 24 bulan ke depan lah, biar nggak berubah-ubah. Ya gimana? Jadi brand-brand tertentu tuh misalnya McDonald gitu, dia selalu pengen lokasinya di Hook. Ya. Ada brand-brand lagi yang pengennya tuh ditusuk sate. Ya. Ya, terus jadi Starbucks tuh sekarang mulai banyak yang pinggir danau. Ya. Nah, menurut lo gimana nih? Gimana kita nentuin antara lokasi, bisnisnya dan brandnya gitu? Gimana decide-nya, bro? Oke. Karena gue juga lihat konten lo tuh ada yang soalnya ini udah pasti bangkrut, karena lokasi gitu ya. Iya, Itu betul, sempat viral ya kan? Betul. Nah, Kion dulu gimana? Oke, ini menarik banget nih ya. Jadi sebenarnya lokasi itu sama kayak brand aset kita gitu lah. Ya, jadi contoh misalnya kayak Starbucks tadi kan. Kalau kita lihat kan Starbucks main di mana? Di pintu masuk kan. Ya, di mana? itu masuk Di mall, di areanya nggak ada peluar. Ya, kenapa? Kita tahu itu adalah lokasi-lokasi strategis. Ya, di mana Ya. itu kita tahu itu pasti mahal sewanya. Ya, jadi kalau pada saat kita datang ke Starbucks, kita tahu bahwa wah ini lokasi strategis nih. Pasti brand bagus, brand new. Gitu Iya, kan. iya. Jadi itu sebenarnya sudah membeli setengah kepercayaan dari konsumen kita dengan lokasi yang strategis itu. Ya tapi kan mahal ya bro, kalau perusahaan baru. Setuju. Nah, makanya perusahaan baru harus mempertimbangkan ROI-nya gitu loh. Jadi kita jangan mikir cuma murahnya doang, tapi cari jangka panjang itu tidak bagus ke dalam ROI kita. Jadi mendingan kita cari yang agak premium dikit gitu ya, dengan budget yang lebih mahal dikit, tapi kita bisa membeli brand aset jangka panjang. Dan itu akan menghasilkan ROI yang lebih cepat lagi. Gitu. Oke, dan brand-brand besar itu biasa konsisten banget ya bro, sama desainnya, packagingnya, bahkan cara dia melayani, atau bahkan dia punya juga store websitenya atau after salesnya. Nah, kalau brand-brand kecil kan gimana nih, berat juga kan untuk ngejar seperti itu ya. Apa yang bisa dilakukan supaya keep it simple lah gitu? Iya, setuju. Jadi memang itu perlu waktu yang cukup lama ya, karena itu kan bicara mengenai apa? Sistemasi dan SOP ya. Nah, tujuannya adalah supaya outcome itu ditambah dengan emotion. Sehingga apa? Pada saat kita mengkonsumsi produk atau jasanya, itu kita selalu dapat emosi yang sama. Nah, kenapa? Karena standarnya sama, SOP-nya sama. Nah, untuk brand-brand baru atau usaha baru, mungkin bisa dimulai dari apa? Dokumentasi proses dulu. Dokumentasi proses, repetisi, dan iterasi. Iterasi artinya apa? Kita improve di tiap pengulangan. Sehingga ketemu satu bentuk yang bagus, yang kita bisa sistematiskan dalam bentuk SOP. Oke. Nah, balik lagi, kan ada offline, ada online nih ya. Nah, kalau misalnya budgetnya kecil, mana yang dibagusin lebih dulu? Offline-nya atau online-nya? Fokusnya ke touch point-nya dulu sebenarnya. Baik online maupun offline, itu kan ada touch point pertama kita dengan customer kan. Jadi ada 2 touch point sebenarnya. Jadi touch point yang pertama itu adalah pada saat kita pertama kali berhubungan atau berinteraksi dengan si konsumen atau customer. Bisa online, bisa offline. Kalau online di mana? Di landing page gitu ya. Mungkin di iklan, di ads. Nah, kalau offline mungkin di toko offline. Kalau budget yang terbatas mana duluan? Nah, kalau offline dulu atau online dulu? Kalau budget terbatas lebih baik di online dulu. Iya. Sekarang banyak gitu ya. Restoran juga di GrabFood dulu. Betul. Udah rame baru dibikin restorannya. Betul. Iya. Karena jadi disesuaikan dengan budgetnya lagi. Seperti itu. Oke, kira-kira touch point apa aja sih bro yang perlu diperhatiin? Kalau yang online-nya? Online. Iya. Nah, ini sih sebenarnya dua-duanya ya, online dan offline. Sebenarnya berlaku buat dua-duanya. Berlaku dua-duanya ya, karena ada 2 crucial touch point yang perlu kita perhatikan. Pertama, touch point pada saat kita pertama kali berinteraksi, which is dari orang nggak tahu kita jadi tahu. Nah, itu udah biasanya persepsi itu yang terbangun adalah 70%. Ya, jadi pengalaman customer berinteraksi kita pertama kali, touch point pertama itu akan membentuk 70% persepsi customer tentang kita. Ya, jadi kalau landing page tadi, kalau online ya, kalau online landing page kita jelek, ya orang akan mikir kita persepsinya jelek. Kalau offline misalnya kan, kalau toko kita nggak bagus gitu ya, orang akan pikir wah ini nggak profesional. Nah, itu yang pertama, touch point pertama. Touch point yang kedua adalah pada saat ketemu masalah. Nah, biasanya kan kalau kita udah berinteraksi, ya customer sudah transaksi, pasti akan ada masalah kan. Ya. Nah, pada saat customer Masalah mengalami masalah itu, gimana cara menanganinya? kita menangani handling masalah itu seperti apa?
Ya, kalau customer ngerasa nggak puas, ya udah selesai. Iya. Nggak akan ada repeat order kan. Tapi kalau customer itu puas, bisa jadi malah dia jadi brand advocate kita. Ya, Dia bisa jadi brand advocate jadi yang word of mouth gitu. pedang bermata dua ya. Masalah itu bisa jadi malah jadi bagus ya. Betul. Atau malah hancurin ya. Benar, ya. pedang bermata dua ya. Tergantung respon kita menghadapi masalah itu. betul, Ya, betul. kalau kita bikin customer happy, ya mereka kan jadi word of mouth. Tapi kalau kita tidak mengatasi dengan baik, ya akhirnya malah jadi bad mouth gitu. Oke, sekarang kita mau ngomongin price link sama value ya. Jadi banyak brand besar tuh dia jaga harganya ya. Tapi ada juga dia jaga value-nya itu dengan jaga harganya. Tapi ada juga yang malah gila-gilaan banting harga. Mau ceritanya mau ngerusak pasar gitu ya. Orang lain 10.000 dia 8.000 gitu. Nah, menurut lu gimana nih kayak gini strategi-strategi yang kayak gini? Kayak udah bantingin aja harganya, kualitas sama misalnya. Nah, gimana menurut lu strategi kayak gini? Oke, ini pertanyaan tajam banget nih ya. Jadi jawabannya gini, diskon tuh bisa jadi strategi, tapi bisa juga jadi racun. Oh, jadi nggak selalu diskon tuh bagus ya? Iya, nggak selalu Biasa bagus diskon kalau tuh. ibu-ibu kan, wah udah diskon udah tuh Nah. freak out. Tergantung target marketnya lagi. Iya, iya. Oke, nah jadi tergantung bagaimana kita ngerancangnya. Jadi kalau brand besar, itu mereka melindungi persepsi value mereka dengan sangat ketat ya. Apple tuh hampir nggak pernah diskon. Ya, Ya, betul, Betul, betul. Paling ya boleh kredit doang gitu. Iya. Harga sama. paling kalau nggak trade in gitu kan, Iya, iya. bundling, Iya, kredit gitu kan. Kenapa mereka nggak pernah lakukan diskon seperti itu? Karena diskon itu ngirim signal ke market. Signal apa? Signal bahwa oh sebenarnya harga sebenarnya itu nggak worth it. Nah, Iya, iya. gitu harganya. Nah ini yang bahaya buat brand kita. Iya. Kita kalau diskon, orang hanya akan beli kalau ada diskon. Oh, oke, Gitu oke. kan, iya. Takutnya malah begitu ya. Betul. Jadi ya tunggu aja diskon Tunggu nanti. aja diskon. Jadi kalau nggak diskon kita nggak jualan. Ya, ya, betul. Gitu ya. Nah, jadi kapan boleh pakai strategi diskon? Kan tadi bilang diskon jangan nanti berbahaya. Nah, tapi kapan kita boleh pakai? Karena ada juga yang pakai strategi ini ya dan berhasil juga. Kira-kira kapan gitu kita boleh? Kan kayak kalau supermarket tuh banyak tuh kalau harganya lebih murah dari saya boleh uang kembali gitu ya. Itu kan dia kasih diskon-diskon gitu. Nah, kira-kira kapan ada nggak sih waktu yang tepat atau segmen yang tepat buat kita main kasih diskon gitu? Oke, jadi ada waktu yang tepat buat kita kasih diskon. Contohnya pada saat kita mau mengakuisisi customer baru. Ya, Oh. kita mau kasih reward. Dia untuk mau cari yang customer loyal. baru ya. Ya. Betul. Ya, jadi biasanya ada dua situasi di mana kita bisa memberikan diskon karena kita mau akuisisi customer baru atau kita mau kasih reward untuk customer yang loyal kepada kita gitu. Oke, oke. Jadi harus ada alasan yang jelas lah ya. Clear ya, supaya tidak merusak kita punya brand positioning. Jadi coach suka ada tuh brand-brand yang hebat banget ya sampai ngebangun image-nya tuh sampai orang tuh ngebela-belain gitu ya, ngebela-belain ya. Contoh kalau gua ngomong ke teman gua makan Indomie nggak sehat, wah dia belain mati-matian tuh saking dia kayak punya kepemilikan banget tuh sama Indomie-nya ya. Betul. Emang punya lu kata gue ya. Nah, gimana ya kalau untuk perusahaan balik lagi untuk perusahaan startup, perusahaan baru pengen bisa kayak gitu ya. Brandnya tuh sampai orang loyal banget. Iya. Nah, gimana? Oke, ya jadi makanya kita harus bedain antara followers sama komunitas. Follower sama komunitas. Iya, Oke, follower oke. itu cuma sekedar angka, ya. Tapi komunitas kita bicara mengenai apa? Relasi, connection. Oh, wah, oke, Makanya tadi oke, kan, oke. gua Jadi follower itu belum untuk komunitas kita ya. tentu. Ya, tapi kalau ditambah relasi baru jadi Jadi komunitas. komunitas. Oh, Ya, oke, oke. makanya pentingnya untuk brand baru ya tadi. Iya, iya. Fokus ke 100 sampai 1000 pembeli pertama. Ya, Hmm. jadi kita benar-benar kasih the best service kita, semua value yang kita punya, sehingga mereka merasakan ada sense of belonging di situ. Oh, ini brand ini gue banget nih. Iya, iya. Jadi identitasnya mereka. Ya, sehingga Oke. nanti pada saat ada apa-apa dengan brand kita, mereka yang makan malah belain. Iya, iya, betul. Jangan sampai malah ikut jelek-jelekin ya. Coach, sekarang mau ngomong tentang membangun brand sebagai aset. Banyak company merasa, apalagi yang kecil ya, aduh ini mahal ya. Ngebangun identitas, ngebangun segala macam tuh kayak, dan takes time banget ya. Kayak kita kalau mau bikin personal branding ya, butuh bikin konten banyak gitu ya. Ya, terus mau segmennya apa, karena ya ngabisin tenaga, ngabisin waktu, ngabisin biaya juga. Tapi kenapa sih itu harus dilakukan gitu? Kenapa? Karena ya balik lagi kan buat perusahaan kecil tuh budgetnya berat di awal tuh. Kayak harus punya modal khusus buat branding gitu.
Nah, gimana? Oke, jadi kenapa sih kita harus membangun brand? Kalau saya boleh pilih satu hal nih, ya kita harus bangun purpose. Ya. Alasan kenapa brand kita ada. Jadi ada 3 hal yang mesti kita perhatikan. Kita ini siapa? Masalah apa yang kita mau selesaikan? Untuk siapa brand kita ini ada? Ya, jadi pada saat kita udah clear tentang ini, maka orang akan mengerti ya tujuan brand kita tuh seperti apa. Dan disitulah trust sejati dibangun. Walaupun itu kayak expensive banget, apa ngabisin waktu, ngabisin biaya, Betul. Ya, tetap jadi butuh dilakukan ya. tetap butuh. Karena kalau nggak tadi yang tadi saya bilang di awal bahwa nggak ada bedanya kita dengan yang lain kan. Ini Iya. story point-nya nggak. Karena harus ngebangun tadi komunitas tadi ya. So, Komunitas. harus cari orang yang punya relate sama yang relate gitu ya. Ya, outcome sama emotion tadi kan. Iya, iya, iya. Oke, jadi satu pertanyaan lagi nih coach. Kalau misalnya properti ya, properti kan jadi aset jangka panjang brand besar. Tapi sebenarnya apakah properti itu benar-benar bisa ngangkat brand sih? Misalnya baru punya usaha nih, punya modal gitu, bikin gedung yang gede gitu, maksudnya kasih brandnya. Apakah itu bisa ngebangun brand juga? Atau cuma aset doang? Nah, gimana, coach? Jawabannya adalah absolutely. Karena brand-brand yang besar itu, mereka sustain karena mereka memiliki kontrol atas infrastruktur mereka. Ya, contohnya Apple. Ya, Apple Store itu punya lokasi premium di seluruh kota, betul ya? Ya, dan bukan cuma buat jualan, tapi buat mengontrol brand experience mereka. Oh, untuk brand experience juga ya. Ya, kayak Nike. Nike punya flagship store. Yaitu bukan sekadar toko, tapi itu menjelaskan siapa identitas mereka. Gitu. Oh, oke. Jadi ya masih perlu lah ya. Perlu Iya, banget. iya. Ya, apalagi kita mungkin contoh warehouse gitu ya. Buat yang butuh distribusi gitu kan. Nah, kalau kita punya lokasi jauh di pusat kota, ya kita akan kalah dengan orang yang punya lokasi yang bagus dekat pusat kota. Ya. Betul ya? Karena speednya dan biaya ongkosnya. Betul. Ah, Nah, itu tadi betul. balik setengahnya trustnya udah kebeli kan sama customer. Oh, jadi Lokasinya bagus. masih relate ya, properti selain jadi aset jangka panjang tapi juga bisa bangun customer experience, bisa ujung-ujungnya ngebangun brand kita juga ke sana ya. Oke. Relate. Oke, thank you coach udah datang with Discovery with People. Mungkin sebagai penutup ada pesan-pesan apa nggak sih buat teman-teman yang lagi bangun bisnis, lagi bergumul bangun brand, apalagi di zaman yang lagi ya kata orang banyak gejolak ya. Gimana, coach? Oke, kalau boleh kasih pesan terakhir, ada 3 hal yang membedakan brand yang bertahan sama yang hilang dalam waktu singkat. Yang pertama adalah kejelasan. Tahu siapa kamu, untuk siapa kamu ada, dan masalah apa yang kamu selesaikan. Yang kedua adalah konsistensi. Sampaikan nilai kamu di setiap touch point. Setiap hari, tanpa tergoda untuk lompat ke tren yang berikutnya. Yang ketiga, kesabaran dalam bangun aset brand. Reputasi, komunitas, sistem itu tidak bisa dibangun dengan semalam, tapi juga tidak bisa direplikasi dan semalam juga oleh kompetitor. Jadi ini yang membuat kita lebih sustain. Wah, oke coach, thank you banget, very insightful nih. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu. Nah kalau teman-teman punya teman-teman yang lagi bergumul masalah bisnis, bisa di-share, di-like, di-komen. Atau kalau teman-teman punya ide nih, oh saya pengen ngebahas tema apa, boleh tulis aja di komen ya. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Discovery with People.